Di awal film, seorang ibu bernama Feli sedang terbaring sakit di rumah sakit dan ditemani oleh suaminya bernama Dante dan anaknya bernama Conrad. Ibu ini mengidap penyakit kanker dan divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tak lama kemudian adik Conrad bernama Roland datang ke rumah sakit. Kemudian ayahnya menjelaskan kepada Roland bahwa umur ibunya hanya tinggal 2 bulan saja dan paling lama 3 bulan. Mendengar itu Roland menangis karena ibunya yang sangat disayanginya akan segera pergi untuk selamanya. Ibunya kemudian meminta untuk pulang ke rumah dan menikmati sisa hidupnya di rumah. Mereka ini adalah keluarga petani yang memiliki sawah yang luas dan penggilingan padi. Di pinggir sawah, ibu berpesan kepada kedua putranya untuk membantu ayahnya dan mempertahankan semua aset yang mereka miliki saat ini. Sesampainya di rumah mereka disambut oleh Sol. Dia ini pacarnya Conrad yang sudah tinggal serumah dengan mereka. Saat makan, ayah berbicara kepada semua anggota keluarga bahwa ayah sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk berobat ibu, sehingga ayahnya harus menggadaikan penggilingan padinya dan meminta kepada semua anaknya untuk lebih hemat. Ayah juga bilang bahwa dia akan menyewa perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tidak setuju karena malah akan mengeluarkan uang untuk perawat. Kemudian ayah berkata bahwa perawat lebih mengerti untuk merawat orang yang sedang sakit. Dan ayah berkata bahwa dia ingin memberikan yang terbaik di sisa hidup sang istri. Pagi harinya ayah meminta kepada kedua anaknya untuk menggarap sawah dan penggilingan padi menggantikannya hari ini, karena sang ayah akan menjemput perawat di kota. Conrad dan Roland sangat sibuk di sawah dan penggilingan padi, sementara itu ayah baru sampai di rumah dengan ditemani oleh perawat yang sangat cantik. Kemudian ayah membawa perawat itu masuk dan mengenalkannya kepada Sol. Sol heran karena ada perawat yang sangat cantik di rumah ini. Kemudian ayah memperkenalkan perawat ini kepada ibu. Dia bernama Alice dan ternyata Alice adalah anak dari teman petani ayah yang sudah meninggal. Alice kemudian langsung merawat ibu. Karena melihat Alice yang sangat cantik, maka sang ibu ingin mengenalkannya pada putra bungsunya, yaitu Roland. Sementara itu, di penggilingan, Sol sedang menyiapkan makan siang untuk Conrad dan Roland. Sol mengatakan bahwa ada seorang perawat yang sangat cantik di rumah mereka. Sore hari mereka pulang ke rumah. Conrad naik jeep, sementara Roland ngontel sepeda onta. Sesampainya di rumah, ayah memperkenalkan Alice kepada 2 anak laki-lakinya itu. Kemudian ayah mengantarkan Alice pulang ke rumahnya. Ketiga anak itu menaruh curiga bahwa ada hubungan gelap antara ayah dan Alice. Saat sudah di dalam rumah, Conrad menanyakan kepada ibunya bagaimana pelayanan Alice kepada ibu. Ibu kemudian menjawab bahwa Alice merawatnya dengan sangat baik. Ibu juga mengatakan kepada Roland bahwa Alice sangat cantik dan Alice merupakan pasangan yang sangat serasi untuk Roland. Kecurigaan anak-anak ternyata benar. Di rumah Alice, ayah Roland baru saja selesai beradu mekanik dengan Alice. Ternyata ayah sangat keberatan jika Alice merawat istrinya. Namun menurut Alice, dia ikhlas karena ayah sudah membiayai dirinya kuliah hingga selesai. Setelah itu, ayah pun pulang. Sesampainya di rumah, ibu berpesan kepada ayah bahwa akan sangat mudah bagi ayah untuk mendapatkan istri baru yang cantik. Namun ibu ingin ayah mendapatkan istri baru yang benar-benar mencintainya dan menyayangi semua anak-anaknya. Ternyata pesan ibu malam hari tadi adalah yang terakhir, karena pagi harinya ibu meninggal dunia. Anak-anaknya sangat sedih karena ditinggal sosok yang sangat mereka sayangi. 3 hari setelah kematian sang ibu, sepertinya di dalam rumah itu udah ada sosok ibu baru. Terlihat di meja makan sudah tersaji makanan yang begitu lezat. Anak-anak yang baru saja pulang dari sawah sangat bingung dengan adanya sajian ini. Ayah kemudian bilang bahwa makanan ini adalah masakan Alice, dan ayah juga bilang bahwa Alice akan tinggal di rumah ini. Saat mau tidur, Conrad heran kenapa sang ayah sudah membawa Alice ke rumah, padahal tanah kuburan ibunya belum kering. Sol kemudian meminta izin kepada Conrad untuk bekerja, karena di rumah sudah ada Alice yang mengurus semuanya. Kemudian mereka melanjutkan malam itu dengan beradu mekanik.
Sementara di dapur terlihat Roland yang sedang minum. Dia terkesima karena melihat keindahan tubuh Alice yang sangat menggoda iman ini. Hari pun berganti dan ayah akan pergi ke penggilingan, sementara anak-anak di rumah. Roland kemudian masuk ke dalam kamar ayahnya. Dia mencoba memakai aksesoris milik ayahnya buat bergaya. Di sana dia juga mengamati bungkus segitiga bermuda milik Alice. Mendengar Alice yang sedang menyapu di luar, Roland pun langsung pergi keluar kamar. Kemudian Alice pergi mandi. Roland yang mengetahuinya pun mengikutinya diam-diam. Dan alangkah beruntungnya Roland karena pintu kamar mandi terbuka. Keindahan buah semangka merah milik Alice pun terpampang jelas di hadapan Roland. Dia pun langsung mengeluarkan rudal balistiknya. Malam hari mereka makan malam bersama. Terlihat Conrad tidak ada di sana karena dia akan pulang larut malam. Ayahnya sudah mengetahui bahwa Saul sudah mendapatkan pekerjaan. Saul menjelaskan bahwa dirinya diterima kerja menjadi SPG di sebuah mall. Ayah kurang setuju karena bulan depan Alice sudah mulai berangkat kerja lagi, sehingga rumah tidak ada yang mengurusnya. Saul kemudian berkata bahwa dirinya akan mencuci pakaian saat dirinya libur. Sementara Roland akan belajar masak untuk orang di rumah. Ayah pun kemudian setuju. Setelah selesai makan, ayah dipijat oleh Alice. Dan saat itu juga, Conrad pulang dengan keadaan mabuk. Melihat anaknya seperti itu, ayah kemudian memarahi Conrad. Ayah juga bilang bahwa Conrad tidak pernah menghargai Alice, karena Conrad tidak pernah makan masakan Alice. Conrad yang masuk ke kamar mengungkapkan kekesalannya itu kepada Saul bahwa ayah akan segera menikah dengan Alice. Menurutnya ayahnya adalah lelaki mata keranjang dan Alice adalah seorang wanita pelakor. Keesokan paginya, Conrad heran dengan kemesraan ayah dan Alice yang sangat menggoda saat mencuci mobil ini. Saat sedang bersantai di pinggir sawah, Conrad mendapatkan laporan dari temannya bahwa ayahnya sudah berhubungan cukup lama dengan Alice. Kemudian Conrad dan Roland mengunjungi makam ibu. Di sana Conrad akhirnya bercerita kepada adiknya bahwa ayah Alice adalah teman ayah dan saat Alice menjadi anak yatim piatu, ayahnya menanggung semua biaya sekolahnya. Ayah sudah berhubungan dengan Alice selama 2 tahun, yang artinya perselingkuhan ayahnya ini dilakukan saat ibunya masih hidup. Mereka kemudian berencana untuk membuktikan kepada ayah kalau Alice adalah wanita murahan. Rencana mereka berdua langsung dilancarkan. Ternyata hari itu Saul sudah mulai masuk kerja. Conrad meminjam kunci mobil kepada ayah untuk mengantarkan pacarnya itu bekerja, tapi ayah tidak meminjamkannya karena mereka semua harus berhemat. Kemudian Saul pun berangkat kerja naik angkot. Conrad yang melihat ini berkata kepada Alice bahwa dia juga harus naik angkot saat sudah mulai bekerja. Malam harinya Conrad yang sedang minum sama Roland curiga kepada Alice bahwa kematian ibunya direncanakan oleh Alice. Alice yang lewat di situ tak sengaja mendengar rencana kedua anak ini. Dia pun akhirnya tahu rencana kedua calon anak tirinya ini. Keesokan paginya, ayah sedang menjual salah satu mobilnya dan jam tangan kepada seseorang. Hal ini dilakukan karena ekonomi mereka semakin memburuk. Saat di penggilingan, ayah meminta kunci mobil Jeep kepada Conrad untuk pulang ke rumah. Mereka berdua dibuat sangat kesal dengan kelakuan ayahnya ini. Conrad kemudian pulang ke rumah dengan mengayuh sepeda. Di depan rumah dia melihat Alice yang sangat menggoda sedang menyiram tanaman. Melihat pemandangan ini, Conrad langsung memaksa Alice masuk ke dalam rumah dan mereka pun beradu mekanik secara paksa. Roland yang pulang melihat kakaknya selesai beradu mekanik dengan Alice. Roland yang suka dengan Alice pun tak terima dengan kakaknya ini. Malam harinya Saul yang baru saja pulang kerja bertemu dengan Alice yang baru mau berangkat bekerja. Sementara itu di dalam rumah ayah sedang minum. Saul kemudian ganti pakaian dan terlihat Conrad sudah tidur. Saul mengajak Conrad untuk makan malam bersama, namun Conrad tidak mau karena kecapekan. Akhirnya Saul pergi ke dapur dan makan sendirian. Tak lama setelah itu ayah juga ke dapur. Karena kesepian ditinggal Alice kerja, ayah berniat ingin beradu mekanik paksa dengan Saul, namun keburu ketahuan sama Roland. Roland mencegah perbuatan ayahnya, dan ayah berkata bahwa dirinya sedang mabuk. Roland kemudian menyuruh Saul agar tidak menceritakan kejadian ini kepada Conrad.
Keesokan paginya, ayah sedang bertemu dengan orang yang menawar sawahnya. Pria itu kemudian menyuruh ayah untuk menjual tanahnya. Karena tanah miliknya lah yang belum dijual kepadanya, dan orang ini juga akan membayar 20% lebih mahal dibanding harga standar. Tapi ayah tidak setuju dan meminta digandakan 2 kali lipat dari harganya. Orang ini pun tidak setuju dan akhirnya transaksi ini gagal. Malam hari ayah nongkrong sama teman bisnisnya. Sementara itu Conrad yang ada di rumah berencana akan melancarkan aksinya lagi kepada Alice. Akhirnya mereka pun beradu mekanik. Roland yang melihatnya akhirnya melapor kepada ayahnya. Ayah langsung cabut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ayahnya langsung mengajar Conrad. Pertempuran pun terjadi di sini, hingga Conrad pun akhirnya tewas. Saul yang melihat kekasihnya tewas, akhirnya langsung menghabisi ayahnya. Setelah kejadian mengerikan di malam itu, kini hanya ada Roland dan Alice di rumah. Karena kini Saul sudah dipenjara, dan semua warisan kini jatuh kepada Roland. Dia tidak menjalankan amanah ibunya. Dia menjual semua aset, mulai dari rumah hingga mobil lamanya untuk diganti sama mobil baru. Tak terlihat sedikit pun raut wajah penyesalan dari Roland, dia malah terlihat sangat bahagia. Dan akhirnya Roland kesampaian beradu mekanik sama Alice di tengah kebun jagung. Akhirnya Roland pun menjual tanah itu kepada penawar yang sebelumnya datang kepada ayahnya. Dan ternyata semua terungkap di sini. Roland lah yang merencanakan ini semua. Roland sudah kenal Alice saat mereka masih sekolah. Dan merencanakan ini semua jauh-jauh hari. Dia ingin menguasai semua harta ayahnya. Roland kemudian melamar Alice dan menikahi Alice. Mereka meninggalkan tempat itu dan hidup dengan beradu mekanik setiap hari, di mana saja dan kapan saja dengan damai. Itulah alur cerita film Sivayo. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Pagod lang po, ma. Bakit yung coffee? Okay na po, ma. Nung time na sasabihin ko nakalapa pa yung tungkol sa atin? Diceritakan ada seorang pria bernama Domen. Dia ini adalah pria yang dikenal banyak orang di kampungnya. Namun, kala itu dia diserang oleh orang tak dikenal hingga akhirnya dia meninggal. Anaknya yang bernama Matthew datang ke sana dan melihat sang ayah telah meninggal dunia. Lalu, seorang pria teman dari ayahnya Matthew bernama Robert juga hadir dan menyesali apa yang telah terjadi. Setelah itu, Matthew menjadi yatim piatu, dan pada akhirnya Robert mengajaknya untuk tinggal bersama dengannya. Dengan kata lain, Matthew diangkat menjadi anak asuh Robert dan istrinya yang bernama Amanda. Dia sangat senang dengan adanya Matthew, bahkan anaknya yang bernama Mika juga senang. Ay kami yan, nung bagong kasal kami. Iba, ikaw, sino namimiss mo? Seiring waktu berjalan, Matthew menjadi orang dewasa. Dia dan Mika lulus sebagai sarjana hukum, namun Matthew mendapatkan nilai terbaik. Congratulations, Ang ganda-ganda ng speech mo. Thank you po. Matthew dan Mika merayakan dengan teman-teman mereka. Dan makin kesini, Mika merasakan getaran cinta pada Matthew. Tayo. Mais ka, huwag kang ingay. Mahal kita, Matthew. Ya, Mika mengakui kalau dia jatuh cinta pada Matthew. Dia mengatakan ini pada ibunya. Masalahnya, Matthew tidak ingin hal itu terjadi. Namun Mika selalu mendekatinya dan bahkan memaksa mereka untuk melakukan adu mekanik. Mereka kemudian check-in dan mereka berbohong kalau mereka habis pulang dari belajar di rumah teman semalaman. Pagod lang po, ma. Bakit yung coffee? Okay na po, ma. Score niya sa mga practice test namin. Mika ingin hubungan mereka diresmikan dan ingin orang tuanya tahu kedekatan mereka. Namun sebaliknya, Matthew tidak ingin melukai hati Robert dan Amanda. Dia takut bakal mendapatkan penolakan.
Bakit nga? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Seiring waktu berjalan, Matthew diperkenalkan sama teman kerja Robert. Jadi, intinya Robert ingin memproyeksikan Matthew untuk bekerja di tempat kerja yang sama dengan dirinya. Anak ni Doming na dating kliyente mo na, Robert? Robert, anak din naman ang tingin ko. Semua berbahagia. Namun malam itu, sebuah fakta terungkap oleh Robert sendiri tentang kematian ayahnya Matthew. Ya, jadi Domen meninggal gara-gara dihabisi oleh orang tak dikenal. Domen adalah pemilik tanah di pinggir sungai yang nantinya bakal dijadikan bangunan. Namun karena menolak, Domen akhirnya dihabisi. Robert dan Domen sudah berteman sejak lama, makanya dia tidak akan membiarkan Matthew hidup sendirian. Namun tiba-tiba, larut akan obrolan yang terjadi mereka malah celup-celupan. Ya, di sini mulai ketahuan kalau ternyata Robert adalah pecinta rudal balistik. Bahkan malam itu, ketika Mika ngajak beradu mekanik, dia menolak. Makin kesini, Robert makin berani dekat sama Matthew, apalagi ketika mereka satu kerjaan. Kung ano man ang namamagitan sa inyo. Memang Matthew tidak yakin hubungan mereka ini bakal berjalan dengan baik, karena Mika ingin menikah dengannya. Robert tidak akan membiarkan hal itu terjadi, padahal Amanda sudah setuju. Hingga suatu hari mereka mendapat kabar kalau Mika telah hamil. Hal ini bakal menjadi masalah. Satu-satunya jalan adalah Amanda meminta mereka untuk segera menikah. Namun Robert tidak setuju, bahkan dia memarahi Matthew atas kejadian ini. Yah, makin kesini makin berantakan. Ma, si Matthew kasi. Baganting mo sa akin! Ha? Hubungan Matthew dan Robert ketahuan sama Mika saat lagi ziarah ke makamnya Domen. Tentu saja Amanda juga jadi tahu, jadi ternyata itu tujuan Robert membesarkan Matthew. Ternyata dia adalah seorang pecinta rudal balistik yang hanya ingin hartanya Amanda saja. Semuanya menjadi kacau gara-gara kejadian itu. Matthew didesak Amanda untuk menikah dengan Mika sesegera mungkin dan pergi dari kota ini. Mendengar itu, Robert tidak bisa, alhasil dia mengakhiri hidupnya. Kematian Robert menjadi pukulan pedih bagi keluarga, terutama Amanda. Meski begitu, Robert menyayangi mereka setulus hati. Matthew juga kehilangan sosok ayah, meski ia agak lain. Matthew dan Mika pada akhirnya menikah dan mereka tinggal bersama. Sementara Amanda kini tinggal seorang diri dan menunggu berondong muda untuk datang ke rumahnya. Itulah alur cerita My Father Myself. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. At may legs ka pala. Nasustentuhan mo na ako nung pininta mo yan. Fuckboy kasi itong si Chad tulad ko. Tristan adalah seorang pemuda yatim piatu yang hidup berdua dengan pamannya. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja sebagai tukang bangunan. Tristan sangat hobi melukis, namun sang paman tidak menyukainya. Hal itu dikarenakan yang dilukisnya adalah wanita tanpa busana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan follow agar kalian selalu dapat update video terbaru guys. Tristan sangat suka melukis, tapi setiap kali sang paman memergokinya melukis, Tristan pasti selalu dimarahi, bahkan sampai dipukuli. Contohnya seperti malam itu. Ketika Tristan sedang asik melukis, tiba-tiba sang paman datang dan memarahinya habis-habisan. Kesal dengan nasibnya yang seperti itu, Tristan pun meminta bantuan pada Tuhan. Tristan sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi kepadanya. Dia sangat ingin menyalurkan hobinya itu. Please! Give me a sign! Ketika Tristan hendak tidur, tiba-tiba muncul sosok wanita berpakaian putih di hadapannya. Wanita yang terlihat cantik dan mempesona dengan melon segar menghiasi lekuk tubuhnya. Wanita bernama Paraluman itu memperkenalkan diri sebagai Dewi dari kayangan yang akan membantu Tristan. Dia akan menjadi inspirasi dari lukisan yang akan dibuat Tristan.
Awalnya Tristan mengira itu adalah prank dari konten kreator usil. Namun karena tidak menemukan kamera di sekelilingnya, pemuda itu pun mulai percaya. Ako ay paraluman. Marami akong alam tungkol sa'yo. Paraluman bilang ia akan selalu menuruti setiap keinginan Tristan dan tidak akan meninggalkannya. Tristan juga bisa mengakhiri perjanjian mereka kapan saja. Tidak lupa, Paraluman juga memberitahu satu aturan yang harus dipatuhi oleh dirinya dan Tristan, yaitu mereka berdua tidak boleh bersentuhan sedikit pun. Dan apabila itu terjadi, keesokan harinya Paraluman akan menghilang, sedangkan Tristan akan meninggal dunia. Pwede ba kita ipinta? Setelah melakukan kesepakatan, Tristan langsung mengajak Paraluman untuk menjadi model lukisannya, dan tentu saja dengan kondisi tanpa busana. Setelah selesai, mereka pun beristirahat, dan Paraluman selalu melayani Tristan untuk beradu mekanik di dalam mimpinya Tristan, karena mereka tidak boleh bersentuhan. Keesokan paginya keributan pun terjadi, ketika pamannya Tristan melihat sosok Paraluman di kamar keponakannya itu. Meskipun Paraluman memiliki kekuatan gaib untuk memanipulasi pikiran sang paman, Tristan malah mencegahnya. Ia lebih memilih keluar dari rumah itu untuk selama-lamanya dan berpetualang bersama Paraluman. Hindi siya mabuting tao, Tristan. Saan ka pupunta? Keputusan mendadak dari Tristan itu akhirnya membuat mereka menggelandang di pinggir jalan. Tanpa sengaja, Tristan dan Paraluman bermalam di depan galeri lukisan milik wanita bernama Leonis. Keesokan paginya, ketika Leonis ingin menegur dua orang itu, ia melihat lukisan indah yang ditenteng oleh Tristan. Setelah mendengar penjelasan Tristan, jika dirinya lah yang melukis gambar itu, Leonis pun tertarik untuk memberinya pekerjaan di galeri tersebut. Bahkan Leonis menjadikan Tristan sebagai anak angkat alias anak tirinya, karena kehadiran Tristan mengingatkannya kepada anaknya yang telah lama meninggal. Singkat cerita, Tristan akhirnya resmi menjadi seorang pelukis dengan bantuan Leonis. Wanita itu memperbolehkannya untuk tinggal di galeri tersebut, serta memberikan Tristan sejumlah fasilitas. Tentu saja dengan kondisi mendukung seperti itu, hasil lukisan Tristan jadi lebih bagus. Miss Ernest, ulog po kayo na lang. No. No hug. Gusto ko yun. Melihat penampilan Tristan yang kini sudah rapi dan bersih, Leonis sontak jadi kepingin prot-prot dengan Tristan karena lading hangat milik Leonis ini sudah lama tidak dicangkul. Namun dengan sopan Tristan menolak ajakan wanita itu untuk beradu mekanik dan sebagai gantinya ia akan melukis Leonis. Hal itu sontak membuat Leonis merasa tersanjung dan bangga, meski ajakannya untuk beradu mekanik ditolak oleh Tristan anak angkatnya. Suatu hari Leonis memperkenalkan seorang temannya yang bernama Ashley kepada Tristan dan Paraluman. Di sini Ashley tidak hanya tertarik pada lukisan yang dibuat oleh Tristan, tapi juga pada sosok Tristan. Meski Ashley menawari Tristan bayaran yang besar untuk melukisnya, pemuda itu tetap menolaknya dengan sopan. Tristan bilang, ia hanya berminat untuk melukis Paraluman saja. Dan untuk lukisan Leonis kemarin, ia melakukannya karena merasa berhutang budi pada kebaikan wanita itu. Singkat cerita, Tristan akhirnya mengadakan pameran di galeri milik Leonis. Semuanya berjalan lancar hingga di suatu momen, Tristan tergoda pada sosok Ashley. Sayangnya ketika mereka hampir melakukan perbuatan itu, Tristan seperti tersadar dan buru-buru meninggalkan Ashley. Pasensya na. Dengan perasaan tidak karuan, Tristan menemui Paraluman dan menyatakan cintanya. Dia menegaskan tidak ingin menyentuh wanita lain kecuali Paraluman. Merasa kasihan pada Tristan, Paraluman kemudian memberikan ide di luar nalar, di mana mereka akan mengajak Ashley beradu mekanik dengan seorang pria lainnya bernama Chet. Jadi nantinya, di dalam satu ruangan Tristan akan bermesraan dengan Ashley, sedangkan Paraluman dengan Chet. Di sini Paraluman ingin Tristan membayangkan kalau Ashley adalah dirinya. Paraluman ternyata bisa disentuh oleh pria manapun kecuali Tristan yang telah melakukan kesepakatan dengannya. Setelah melaksanakan ide dari Paraluman itu, Tristan ternyata tidak bahagia. Pemuda itu merasa pencapaiannya kurang lengkap karena tidak bisa menyentuh orang yang dicintainya. Melihat kondisi Tristan seperti itu, membuat Paraluman jadi ikutan tersiksa.
Ia pun menyuruh Tristan untuk mengakhiri kesepakatan mereka. Namun Tristan tidak mau. Mahal din kita. Sabi mo, mararamdaman mo ako. Hingga scene pun beralih ke 40 tahun kemudian. Di sana diperlihatkan Tristan yang sudah menua, sedangkan para Luman tetap muda seperti dulu. Setelah 40 tahun mereka bersama, malam itu Tristan ingin menyudahi penantiannya. Dengan perasaan sama-sama saling mencintai, Tristan dan para Luman pun beradu mekanik. Hingga keesokan paginya, kepergian Tristan untuk selamanya ditangisi oleh para Luman. Dan tidak lama kemudian sosoknya pun perlahan menghilang. Itulah alur cerita film Pintor at Paraluman. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.